wujubu shaumi Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umurin khamsah. Wajib puasa Ramadan itu dengan salah satu dari 5 perkara ini. Jadi kapan puasa Ramadan itu wajib? Ini kan kadang beda penentapan kapan awal akhirnya. Nah, ini dibahas di sini ada 5 rincian. Isnani ala sabilil umum, yang 2 ini secara umum wajib. Yajibani 'alal jami' idza sabata dzalika indal qadhi. Yakni ini wajib puasa atas seluruh orang ya, dengan 2 keadaan ini jika qadhi menetapkan, hakim khalifah menetapkan, maka wajib ya, yang lain ikut secara mengikat secara umum. Ini 2 sebabnya. Kemudian wasalah satun ala sabilil khusus. 3 sebab itu secara khusus, ay ala afrodin makhsusina kama sayati, yakni wajib atas individu-individu tertentu sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ini tentang keadaan yang mewajibkan puasa. Terus apa itu rinciannya? Falladzi ala sabilil umum, yang itu menetapkan itu secara umum wajib semua orang berpuasa. Yang pertama bistikmali sya'bana salasina yauman, dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Maka kalau sudah seperti itu ada pengumuman atau tidak ya, maka besok semuanya yang sudah melewati Sya'ban 30 hari itu ya wajib puasa Ramadan. Karena tidak mungkin ada bulan Sya'ban ke tanggal 31, tidak ada. Itu pertama. Dalilnya apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sabda Rasul, puasalah kalian karena melihat bulan, berbukalah kalian karena melihat bulan hilal itu. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban salasina yauman. Ya, kalau bulan itu tertutup awan, maka genapkan bulan Sya'ban itu 30 hari. Itu sabda Rasul. Sehingga kalau sudah Sya'ban 30 hari ya besoknya puasa, enggak usah nunggu pengumuman, enggak usah. Kemudian yang kedua biru'yatil hilali bisyahadati adli syahadah, dengan adanya melihat hilal, terlihat hilal itu dengan kesaksian orang yang adil syahadah. Jadi ada saksi itu ya, adil syahadah, nanti ada adil riwayah. Adil syahadah itu adil yang bisa diambil kesaksiannya. Yakni di sini ada 11 syarat sesuatu itu dikatakan adil syahadah. Wa huwa alladzi tawaffaru fihi syurutus syahadah, yakni orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Jadi tidak semua orang bisa diambil jadi saksi. Wahya, yakni dia adalah yang pertama ayyakuna dzakaron, dia laki-laki. Sehingga kalau misalnya ada perempuan mengaku melihat hilal, itu tidak adil syahadah, tidak bisa diterima secara fikihnya begitu. Nah itu makanya nanti masuk ke bagian yang ketiga. Kemudian yang kedua hurron, merdeka. Yang ketiga rosyidan, rosyid, pinter ya. Kalau orang tidak karu-karuan tidak bisa, orang safih tidak bisa. Kemudian za muru'ah, dia punya harga diri, muru'ah. Nanti bisa dicek di kitab-kitab fikih melihat muru'ah itu seperti apa. Muru'ah itu ya punya harga diri, punya kewibawaan. Di sebagian fikih Syafi'i itu ada yang mengatakan ya, kadang orang yang biasa pakai imamah tidak pakai itu bisa hilang muru'ahnya. Tapi itu nanti beda-beda pendapat di kalangan ahli fikih. Di beberapa masyarakat itu ya beda pendapat. Kemudian yaqidhon. Yaqidhon ini bukan berarti bangun, tetapi artinya di sini adalah zakiyun fatinun, orang yang pinter, tidak pelupa. Jadi kalau orangnya mengaku melihat hilal tapi orang ini suka lupa, maka tidak bisa diambil kesaksiannya itu. Natiqon, dia tidak bisu, dia bisa bicara. Sami'an, dia tidak tuli, ya, dia mendengar. Basiron, dia melihat. Jadi kalau ngaku lihat hilal tapi matanya bawur. Bawur itu tidak tapi melihat, atau juling misalnya ya, melihat ke sana tapi yang kelihatan di sana, bisa jadi tidak diterima kesaksian. Kemudian walam yartakib kabirotan, dia tidak melakukan dosa besar. Jadi kalau orang ngaku lihat hilal tapi ini koruptor ya tidak bisa diterima. Ngaku lihat hilal tapi dia biasa tidak sholat itu dosa besar, tidak bisa diterima kesaksiannya itu. Walam yusirra ala shaghiratin, dia tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Au asarra ala shaghiratin wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asih, atau dia
melakukan dosa kecil tapi ketaatannya lebih besar. Nah itu syaratnya. 11 syarat ini terpenuhi, ya dia berarti bisa layak diambil kesaksiannya ketika melihat hilal. Oh iya, dibetulkan. Jadi kalau misalnya orang kafir melihat, ya makanya tidak bisa. Karena dia pelaku dosa besar. Tapi dia kan profesor, ya tidak urusan. Secara fikih tidak urusan itu. Nah kalau adil riwayat itu tidak harus dia melihat. Adil riwayat itu yang bisa diambil hadisnya, bisa diambil riwayatnya. Makanya bisa orang tuli, ya, sahabat yang tidak bisa melihat, bisa diambil riwayatnya. Perempuan bisa diambil, anak-anak bisa diambil. Itu adil riwayat. Jadi saksi itu begitu ya, dicek ini siapa yang ngomong, siapa yang ngomong. Yang ngaku lihat hilal dulu siapa? Ngerti enggak? Suruh tunjukkan di mana. Sekalinya nunjuknya ke arah yang lain. Tidak bisa dipercayai, nggak rosyid, nggak pinter. Kemudian makna ala sabilil umum, makna ala sabilil umum ay yajibus shaum alal jami'i ahli tilkal baldati. Makna ala sabilil umum adalah wajib berpuasa atas seluruh penduduk negeri tersebut. Waman wafaqahum fil matla', dan yang sesuai matlaknya. Dalam mazhab Syafi'i, matlak ini diperhitungkan. Jadi kalau beda matlak, maka tidak wajib di daerah yang lain. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, ukuran matlak itu beda-beda. Nah, di sini dikatakan matlak ini adalah tulu isyamsi wa ghurubiha, tempat terbit dan terbenamnya matahari. Ini menurut Imam An-Nawawi. Jadi kalau siangnya sama, mestinya itu satu matlak. Masih siang semua, terbit dan terbenamnya matahari. Wa indal imamir Rafi'i yajibu ala kulli baldatin la tab'udu anha masafatul qasr. Menurut Imam Rafi'i, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i ini dalam mazhab Syafi'i, ya kalau disebut as-syaikhan, syaikhan, dua syekh dalam bidang fikih, ya Nawawi dan Ar-Rafi'i ini, dua ulama besarnya. Ya, kalau di dalam hadis as-syaikhan itu Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kalau di dalam akidah, ya, tauhid, syaikhan itu biasanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau dalam bidang tadi tauhid, syaikhan itu Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Maturidi. Jadi syaikhan di sini An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, itu beda pendapat. Menurut Imam Rafi'i, yang wajib itu jauhnya itu adalah ukurannya ukuran qasar 82 km. Jadi itu boleh beda, boleh sama, boleh beda. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita buka kitab misalnya Al-Mizan karya Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu dijelasin berbagai macam ikhtilaf, salah satunya tentang hal ini. Kalau di situ dikatakan pendapat 4 imam madhab itu tidak ada matlak. Jadi mau jauh dekat, begitu terlihat hilal, semua wajib mengikuti ukuran standar terlihatnya hilal tadi. Jadi itu pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau madhab Syafi'inya yang mu'tamad itu memang matlak ini diperhitungkan, tapi memang beda-beda ukurannya. Ya, ada yang ini 82 km sudah boleh beda. Ini masalah ikhtilaf. Yang mana yang mantap di hati sudah amalkan. Yang mantap sambil pikirkan dulu. Kalau mau pikirkan mana yang kira-kira lebih memantapkan di hati. Walladzi ala sabilil khusus salah satun. Kemudian yang ini secara khusus wajib dia puasa itu ada 3. Yang pertama biru'yatil hilal fi haqqi man ro'ahu wa ingkana fasiqan. Dengan melihat hilal oleh orang yang dia melihatnya meskipun dia fasik, maka dia wajib puasa meskipun yang lain enggak. Ini misalnya melihat hilal terus lapor, ditanya kamu biasa sholat enggak ternyata tapi puasa seneng, ya enggak diterima. Atau dia mengaku melihat hilal ternyata ditangkap KPK, ya kan fasik, tidak diterima kesaksiannya, tapi dia wajib puasa karena dia melihat hilal sendiri. Ini yang khusus begitu pertama. Kemudian yang kedua bil akhbari bi ru'yatil hilal, dengan berita, dapat berita hilal terlihat, maka di sini ada tafsil, wa fihi tafsil. Idza kana al-mukhbiru mausuqan bihi wajaba shaum. Jika orang yang memberitakan itu orang yang mausuq, orang yang dipercaya, valid, kredibel, ya, maka wajib puasa. Nanti disesuaikan dengan ukuran matlak tadi, ya. Kalau pakai matlak, kalau matlak itu tidak dianggap, ya berarti lihat
beritanya saja. Jadi kalau beritanya itu kredibel maka wajib puasa. Sawaun auqa'a fil qalbi sidquhu amlah. Baik di dalam diri orang tadi itu ya ada membenarkan apa enggak. Jadi di dalam hati ini benar enggak. Tapi orangnya ini terpercaya maka dia wajib berpuasa. Wa amma idza kana ghairu mausuqin bihi fala yajibu shaum illa idza waqa'a fil qalbi sidquhu. Adapun jika yang memberitahu ini bukan orang yang kredibel, maka dia tidak wajib puasa kecuali kalau di dalam hatinya dia membenarkan itu. Ini untuk khusus orang-orang tertentu ya. Misalnya tidak diberitakan oleh penguasa tapi ada dapat berita tadi, ya, maka diterapkan ini. Kemudian yang ketiga, bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalik, dengan dugaan masuknya Ramadan dengan ijtihad. Ini sudah tidak ada yang memberitahu tapi menduga kuat ya, yakni bagi orang yang dia ada kesamaran di situ. Jadi ada biasa Ramadan di sini dikatakan kasamai midfa'in mu'tadin au ru'yatin narid, seperti mendengar meriam yang biasa ditembakkan di awal Ramadan, misalnya ada menembakkan meriam. Mungkin bahari kayak gitu. Untuk pemberitahuan Ramadan atau enggak ya, tinggal diluncurkan meriam atau melihat api pakai panah api bahari. Mendengar itu oh ini masuk Ramadan. Mungkin itu asal muasal budaya merconan itu kayak itu kali ya. Ya, mau hari raya merconan, malam hari raya memberitahu besoknya itu hari raya. Jadi tidak usah pakai pengumuman, sejauh telinga mendengar segitu pemberitahuannya. Sana mendengar merconan lagi, mungkin begitu. Perlu dicek sejarahnya itu. Kok bisa muncul di kitab fikih tembakan meriam itu seperti itu, pemberitahuan untuk zaman dahulu. Sama seperti kentongan kan, untuk tanda bahaya dan sebagainya. Ya, tanda-tanda itu. Nah, bagi orang yang dia merasa oh itu sudah masuk dengan adanya suara meriam, maka dia wajib berpuasa. Sebagaimana penulis kitab Zubat mengatakan yajibu shaumu ramadhana bi ahad amrayni bi istiqmali sya'ban al adad au ru'yatil adli hilala syahr fi hakiman tuna masiril qasr. Ini beberapa hal terkait puasa. Nah, nanti ada masalah di sini, masail fi ru'yatil hilal. Masalah-masalah tentang ru'yatul hilal.